Saya masih bersama dengan kuasa hukum dari pedagang angkringan. Ia mengajukan gugatan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan kebijakan PPKM, Mas Victor, dan juga staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini. Oke, tadi Mas Victor menyatakan bahwa gugatan itu menjadi alasan ketika ia tidak bisa berdagang, bantuan yang diserahkan pemerintah kepada pelaku UMKM tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Itu menjadi alasan. Tanggapan Anda? Mas Valdo, suara kita, nah silakan. Ya, yang ingin kami sampaikan pertama bahwa dalam hal ini, panglima tertingginya tetap Bapak Presiden sendiri. Dan ini memang butuh kekuatan politik yang benar-benar bisa memperkuat organisasi sampai ke bawah. Oke. Nah, dari hal ini adalah membatasi kerumunan. Tentu kita tadi ingin mengapresiasi penyampaian keberatan lewat jalur hukum yang tidak menimbulkan kerumunan. Nah, jadi itu esensinya sebenarnya Mbak Cindy dan Bang Victor ya. Dan terima kasih, tidak ada yang dihentikan, namun dibatasi. Nah, ketika ada pembatasan itu, maka adalah insentif bagi masyarakat. Nah, karena pemerintah selalu pastikan beban beratnya hari ini, yang kita rasakan semua itu juga dirasakan sama masyarakat. Kalau sakit dirasakan sama rakyat, kami rasakan juga. Nah, sekali lagi ingin kami sampaikan, Panglima tertinggi dalam penanganan COVID-19 ini adalah Bapak Presiden Jokowi. Gitu. Jadi, tidak relevan juga untuk menyampaikan bahwa ada Pak Luhut dan sebagainya. Gitu. Karena kita melihat dalam beberapa statement-statement yang dirilis di channel YouTube, Sekretariat Presiden, Bapak Presiden mengumumkan berkali-kali terkait PPKM. Gitu. Jadi, memang ada pembagian dan itu memang sedang dipimpin langsung sama Pak Presiden Jokowi. Jadi, sekali lagi, yang ingin kami sampaikan, insentif tersebut memang diberikan karena adanya pembatasan. Jadi bagi kami pada akhirnya kami sekali lagi intinya kami mengapresiasi langkah yang dilakukan karena jalur hukum lebih baik dan apapun langkah dari masyarakat kita selalu mengapresiasi. Apalagi ini tidak menimbulkan kerumunan. Baik. Mas Victor, gugatan yang diajukan juga meminta ganti rugi ya karena penerapan PPKM ini? Betul? Ya, benar. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat desain kekarantinaan kesehatan dan wabah penyakit menular itu sudah sangat menjamin hak dari masyarakat. Karena semua undang-undang itu kemudian menjamin adanya hak untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan bahkan kebutuhan dasar. Berapa ganti rugi yang kemudian digugat? Ganti rugi itu ganti rugi itu diatur dalam Undang-Undang Wabah di pasal 8. Artinya semua bisa meminta ganti rugi ketika dalam upaya penanggulangan. Nah, PPKM ini kan upaya penanggulangan. Nominalnya? Nominalnya sesuai dengan pemasukan yang biasa didapat. Itu pendapatan kotornya itu setiap hari itu dia bisa mendapatkan 300.000 setiap hari berdagang itu, dan kalau weekend bisa 800 sampai 1 juta gitu. Nah, ini kotor ya, ini hitungan kotor, dan itu yang sebenarnya kita minta, dan sebenarnya pesannya adalah bahwa pihak-pihak yang dirugikan itu bisa sebenarnya kemudian meminta ganti rugi karena undang-undang menjamin itu di pasal 8 Undang-Undang Wabah. Ganti rugi 300.000, pendapatan 300.000 di hari biasa, 1 juta di akhir pekan, terhitung sejak tanggal berapa kalau dari gugatan? Tanggal 3 Juli, karena 2 Juli itu dia sudah diperingatkan oleh suratnya itu hanya bisa berdagang sampai jam 8, lalu sampai tanggal 9 Agustus kemarin. 3 Juli sampai 9 Agustus, baik. Ya, Sabtu kemarin sempat mencoba buka, tetap masih disuruh tutup lagi. Gimana Mas Valdo soal gugatan meminta ganti rugi akibat penerapan PPKM ini? Ya, hal yang ingin kami sampaikan juga ya terkait tadi karantina wilayah. Jadi memang itu merupakan sebuah kebijakan atau pilihan yang bisa kita ambil, tapi bukan yang kita ambil. Karena dia bisa, tapi bukan harus gitu. Jadi tapi tidak kita memilih itu gitu. Karena memang ijtihad ya atau perjuangan yang dipilih dan ditempuh oleh pemerintah hari ini adalah bagaimana kita mencari keseimbangan antara permasalahan yang sering diperdebatkan antara ekonomi dan kesehatan, dan hari ini kita bicara dalam perspektif governance. Pengendalian COVID harus bisa kita implementasikan sampai di luar Jawa dan Bali. Nah, jadinya memang pilihan terkait karantina wilayah itu adalah pilihan yang bisa kita pilih, tapi bukan yang kita ambil. Nah, karena buktinya juga ada beberapa negara yang melakukan lockdown, begini, begitu, dan itu angkanya juga naik gitu loh. Nah, itu memang fakta yang menunjukkan bahwa bagaimana pengendalian COVID ini sudah masuk ke level
keorganisasian, dan itu yang sedang dijalankan oleh pemerintahan kita gitu. Jadi makanya ada level-level, pemerintah pusat menjembatani itu semua agar ini semua bisa berjalan dengan benar. Jadi hal seperti ini sudah diprediksikan dari awal sejak pandemi itu terjadi gitu. Jadi memang cara pengelolaan yang kita pilih dan membuktikan bahwa angka yang turun di Jawa dan Bali itu occupancy ratio-nya sampai 50%-an, di luar Jawa dan Bali juga 50%-an. Jadi memang secara policy ini memang sudah menunjukkan gitu. Tren yang positif sekali, trennya baik sekali. Makanya kita terus memperkuat organisasian kita. Nah, ada masukan, ada tuntutan dan sebagainya, ya tidak apa-apa. Dan karena inilah wajah ketimpangan yang kita terus benahi. Pak Victor, PPKM seperti dijelaskan oleh Mas Faldo tadi, tujuannya adalah untuk bisa menekan, mengakhiri juga pandemi COVID-19 ini dengan kebijakan-kebijakan seperti misalnya PPKM. Ketika itu menjadi alasan sampai meminta ganti rugi dari tanggal 3 Juli sampai 9 Agustus, tidakkah itu menjadi alasan yang terkesan egois? Oh tidak, karena kan ini kan kita bicara tentang setiap penyelenggara negara itu dalam melaksanakan tindakannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Nah, dalam konteks ini yang ingin saya tanyakan, apa dasar hukumnya kemudian tidak menggunakan undang-undang karantina kesehatan? Apa dasar hukum PPKM pemerintah melaksanakan PPKM? Dasar hukumnya menggunakan undang-undang apa? Karena gini, ketika pemerintah ingin mengenakan sanksi kepada masyarakat menggunakan undang-undang karantina kesehatan dan wabah penyakit menular. Tapi ketika bicara tentang haknya, dia nggak mau menggunakan undang-undang kekarantinaan dan wabah penyakit menular. Nah, artinya ketika itu lockdown dilakukan atau karantina wilayah dilakukan, harusnya ada tanggung jawabnya. Jangankan karantina wilayah, kita bicara karantina rumah saja, itu pemerintah tidak menjalani apa yang dilakukan oleh undang-undang karantina kesehatan. Isolasi mandiri itu karantina rumah loh. Ini masalah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Terakhir untuk Mas Faldo, silakan ditanggapi, singkat saja. Ya, yang perlu kami sampaikan juga adalah bahwa setiap kebijakan itu ada cost-nya, dan semua cost-nya besar. Karantina wilayah itu adalah sebuah pilihan yang bisa dipilih, tapi bukan yang kita ambil. Yang menentukan kedaruratan itu ya negara, Mas. Jadi ini adalah pilihan yang diambil untuk mencari keseimbangan, karena kita melihat tren di seluruh dunia yang terjadi. Ketika dilakukan lockdown pun yang seperti karantina wilayah itu juga tidak menghasilkan hal yang tren yang positif juga gitu. Nah, ijtihad inilah yang sudah dilakukan di Indonesia. Kuncinya kan 3T. Ya, makanya dilakukan pembatasan, insentif diberikan, bantuan untuk UMKM, dan kita sudah 3 kali lipat kok tracing-nya. Lupa untuk semua masyarakat, terima kasih, mohon untuk menjaga kerumunan, hindari, dan bantuan sedang disalurkan. Mas Faldo dan Pak Victor, tanggal 18 rencana akan ada sidang pemeriksaan di PT UN, akan hadir? Ya, tentunya kita akan hadir dan kita ingin menanyakan khususnya dasar hukum PPKM. Karena Mas Faldo belum menyebutkan dasar hukum PPKM menggunakan dasar hukum apa. Akan hadir? Kita hormati semua proses hukum yang terjadi dan mudah-mudahan kita akan mencapai titik yang terbaik untuk menangani pandemi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faldo Maldini dan juga Mas Victor. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.